Halo teman-teman, apa kabar? Khususnya untuk para alumni student kelas Lux Novena, baik dari batch 21 sampai batch 32. Terakhir, apa kabar teman-teman semua? Saya harap Anda semua berada dalam kondisi baik, sehat, terlindungi, dan khususnya terutama masih stay untuk investing di market ini. Video ini pada dasarnya adalah konten hutang yang harus sudah saya janjikan sama Anda semua, khususnya para alumni-alumni batch awal, dimana ini adalah video materi penjelasan dan simulasi tools dari price exposure DCA yang sudah saya jabarkan selalu di program hari terakhir. Di sini teman-teman, di part video ini akan ada dua komponen bagian dalam video penjelasan ini, di mana part 1 saya akan sharing dan breakdown sedikit tools terbaru untuk log analysis dan dashboard price exposure DCA kita yang sudah saya perbaharui dan saya sudah bikin sedikit lebih simplify untuk kita bisa gunakan hari per hari. Alat tools Excel kalkulatornya dan loggernya itu saya akan jelaskan di part pertama. Dan part kedua, saya akan mencoba melakukan simulasi dari price exposure DCA dengan cycle data dari pertengahan tahun 2018 hingga 2021 kemarin. Yang artinya kita akan melakukan simulasi price exposure DCA dengan time frame kurang lebih 3 tahun dengan tools yang kita gunakan, dengan penerapan ilmu yang kita sudah pelajari bersama selama sesi pertemuan yang kita jalankan. Dan di sini nanti kita akan lihat sendiri hasilnya, pengaplikasiannya, strategi yang harus kita lakukan di tengah jalan dan seperti apa. Oke teman-teman, yuk kita mulai. Oke teman-teman, kita masuk ke part pertamanya. Saya akan explain tools kalkulator dan analisis logbook terbarunya. Namanya adalah Lux Novena Exposure DCA Masterbook. Nanti tentunya linknya juga akan saya provide sekaligus di video ini ataupun di message private yang saya kirimkan sama teman-teman. Dimana pada dasarnya intinya logbook file Excel ini punya 3 part, 3 komponen. Sebenarnya sih 2 komponen utama doang ya. Yang komponen ketiganya itu cuman catatan-catatan pribadi yang saya perlu remind terkait penggunaan dan tentunya yang sebelum kita berjalan saya harus remind, nanti saya juga akan perlengkap di catatan ini sama teman-teman bahwa file logbook dan tools kalkulator ini pasti akan punya deviasi karena ada 2 variabel utama yang tidak bisa kita hitung atau saya putuskan untuk tidak di input di tools kalkulator ini adalah variabel-variabel terkait exchanger, karena variabel yang tidak dihitung di dalam exchanger tentunya adalah masalah sumber deviasi angkanya itu datangnya pertama dari slippage ketika setiap kali teman-teman melakukan transaksi, dan commission fee ya. Slippage dan commission fee itu tidak kita hitung di variabel log kalkulator ini. Dan juga nanti tentunya ketika nanti apalagi kalau teman-teman ngikutin jalan pattern seperti yang saya tunjukin di simulasi ini, ketika kita melakukan exposure jangka panjang 2 tahun ke atas, 1 tahun ke atas, maka tentunya ketika nanti sesuai seperti apa yang selalu saya rekomendasikan di kelas, bahwa custody terhadap aset kripto kita itu secara long term jangan disimpan di tangan exchanger karena ada faktor-faktor resiko terhadap ownership dan longevity dari si exchanger itu sendiri. Maka tentunya ketika nanti kita melakukan exposure, kita cicil, kita belanja, dan occasionally entah seminggu sekali atau sebulan sekali teman-teman nanti akan terus-menerus melakukan transfer aset dari exchanger wallet ke private wallet teman-teman. Nah, di situ kan nanti juga ada namanya biaya atau commission. Nah, nanti biaya atau commission itu kan otomatis menjadi pengurangan. Jadi kita masuk dulu ke lembar capital input sheet. Nah, untuk di capital input sheet ini sendiri nggak ada yang spesial ya. Saya cuma ngebelah karena teman-teman kan tentunya berstrategi DCA. Di sini ada yang memang menggunakan initial capital yang sudah disediakan dari hari pertama sampai nanti hari target final teman-teman menutup posisi DCA Anda, atau ada sebagian dari Anda yang mungkin menyisihkan penghasilan per bulannya atau per minggu untuk dijadikan komponen investasi di sini. Jadi pada dasarnya tools capital input sheet hanya membelah, jadi total capital to date itu nanti adalah hasil penghitungan dari berapa initial input yang teman-teman masukkan di awal. Jadi contohnya di sini misalnya kita pakai variabel dolar, misalnya saya investasi 5.000 US di sini, dan setelah itu misalnya teman-teman bisa ternyata misalnya bisa menambahkan added initial capital misalnya $500 per minggu atau per bulan gitu ya. Teman-teman silakan login tanggalnya. Nah, maka nanti di sini
lembar total capital input to date-nya akan terupdate secara otomatis, dan nanti hasil total capital to date-nya nanti akan langsung pindah ke lembar si price exposure analysis logbook-nya itu sendiri, teman-teman. Nah, sedangkan untuk lembar price exposure log saya akan langsung jelaskan, tapi saya nggak akan jelaskan langsung secara komprehensif karena nanti untuk analisis dan penghitungan hal-hal seperti itu nanti kita akan sekaligus jalanin di part 2 di simulasinya, karena saya pengen video ini nggak terlalu panjang dan mostly nanti durasi kita akan habis di komponen simulasi real time-nya. Jadi teman-teman di sini lembar price exposure log ini punya 5 submenu atau 5 header gampangnya yang teman-teman nanti akan look up terus time to time. Selain teman-teman tentunya tugasnya adalah memasukkan data pembelanjaan DCA atau exposure Anda entah per minggu, per bulan, atau per hari-hari tertentu sesuai dengan strategi Anda. Nanti kita akan bahas di mana nanti 5 header ini akan menunjukkan statistical performance kita dari waktu ke waktu. Jadi saya akan jelasin dari sini 5 komponen headernya apa aja. Pertama, header paling atas yaitu adalah price exposure analisisnya sendiri. Header part keduanya itu adalah spending guidelines. Header part ketiganya yaitu adalah current P&L status, dan header keempatnya adalah di expose calculator yang nanti saya akan jelaskan satu persatu. Namun tentunya untuk lembar price exposure analysis ini yang paling simple yang kita udah sering breakdown atau bahas di sesi kelas, di mana pada dasarnya price exposure analysis nanti akan memberitahukan performa kita dari titik pembelanjaan kita terakhir dan berapa current market price-nya sekarang. Jadi submenu di sini teman-teman nanti ketika file ini sudah didistribusi ke Anda, nanti akan tentunya ada part-part yang sifatnya akan menghitung calculator secara otomatis, dan ada lembar-lembar teman-teman terkait data-data yang harus dimasukkan secara manual ya. Jadi nggak usah khawatir nanti untuk hal-hal yang sifatnya lembar-lembar yang keluarnya hitungan-hitungan bersifat otomatis itu nanti teman-teman akan saya kunci sheet area-areanya supaya teman-teman nggak bisa input data, tapi teman-teman hanya perlu menginput data di bagian-bagian komponen yang diperlukan aja. Jadi tentunya pertama kalau kita bicara capital allocated, si 6.000 hasilnya angkanya keluar dari si capital input sheet-nya itu sendiri. Jadi data input ini nggak usah diinput. Nah, cuman lembar file data setting pertama ya yang teman-teman perlu input tentunya adalah time frame in years. Jadi time frame in years adalah acuan parameter berapa lama teman-teman mempunyai target time frame untuk ekspektasi strategi DCA-nya kapan akan mulai menghasilkan. Jadi tentunya ini perlu diinput. Kita masih bicara dengan time frame variabel tahun. Dan nanti otomatis saya juga mungkin akan sedikit melakukan initial setting awal ya. Jadi waktu pas kita masuk simulasi kita udah nggak usah bahas komponen-komponen di logbook ini yang gampang-gampang gitu ya. Jadi untuk lembar time frame in years, misalnya di sini saya akan melakukan simulasi targetnya. Sekali lagi teman-teman saya udah bilang di awal, cycle data yang kita akan coba simulasikan adalah dari pertengahan 2018, exactly dari titik. Saya akan mirip-miripin sama cycle data sekarang, di mana kita sudah nyentuh. Kita menganalisa dan percaya bahwa 69.000 di 2021 November kemarin itu adalah fix harga atau all time high dari cycle 4-year halving cycle ini. Dan kita akan mentarget untuk years halving cycle berikutnya. Jadi estimasinya ada di sekitar tahun 2004-2005. Maka data input yang saya masukkan di sini adalah 3 tahun. Dan di sini nanti otomatis kenapa ada keluar yang namanya maximum estimated max entry. Jadi saya udah breakdown juga sama teman-teman di hari kelas final bahwa pada dasarnya exposure DCA atau DCA yang kita otak-atik, kita customize sebenarnya tetap aja mengacu pada core strategi DCA yang weekly base, yang simple sederhana itu. Jadi kenapa estimated max entry itu dikeluarkan? Karena nanti kalkulator ini ketika nanti kita juga masukkan dengan variabel-variabel yang lain, maka dia akan memberi estimasi sepanjang 3 tahun itu kurang lebih berapa banyak sih posisi entry atau berapa kali belanja sih yang akan kita eksekusi gitu teman-teman. Nah, variabel krusial yang kedua, jadi ini juga otomatis keluar. Kenapa keluar angkanya 147? Karena 1 tahun saya mengambil variabel tengah. 1 tahun itu 49 minggu, saya nggak ngambil 52 minggu. Jadi estimasinya dalam 3 tahun kita akan melakukan 147 kali belanja ya, berdasarkan kalkulatornya. Nah, max expo to hodl ratio tentunya adalah part komponen yang juga krusial yang saya juga sudah sering bahas sama teman berkali-kali ya.
apa gunanya DCA? DCA duitnya habis, top up lagi, DCA terus nggak ada habisnya, duit habis nambah lagi. Ya, tentunya DCA tidak bekerja seperti itu mispersepsi yang sudah sering kita juga bahas, miskonsepsinya. Maka tentunya kita perlu yang namanya maximum exposure to hodl ratio. Jadi untuk reminder aja sama teman-teman, memang parameter variabel angkanya memang selalu bisa di customize, tapi guideline yang saya sudah selalu tetapkan dan sharing sebagai default, kalau teman-teman target time frame-nya cuma 1 tahun, saya rekomen dia cuma bisa maksimum sampai 54% dari dana, 2 tahun 63%, 3 tahun 72%, 4 tahun 81%. Sekali lagi silakan variabel data tersebut teman-teman otak-atik atau strategize, tapi di sini saya akan masih menggunakan si parameter default. Ya, jadi ini masih saya input secara manual, 3 tahun itu adalah 72%. Oke. Jadi let's say di sini capital kita adalah sebanyak 6.000 US ya. Maka next partnya yang kelihatan di bawahnya langsung adalah secara percentage dari nomini, maka berapa sih maksimum expo to hodl secara amount, bukan secara persentase lagi. Maka secara realnya kita tidak boleh spending lebih dari $4.320. Apa yang terjadi terhadap dana sisa, dana darurat yang ketika kita sisa dari maksimum expo to hodl itu, yaitu sekitar berapa tuh, $1.600-an, $1.600 sisanya. Itu kita udah sering bahas di final class terakhir ya, apa sih gunanya si dana buffer darurat itu, dalam situasi apa ketika kita harus membelanjakan si dana buffer darurat itu, especially apalagi ketika teman-teman ternyata tidak bermain di spot market tapi menggunakan market leverage. Oke, untuk capital spend to date dan capital left to date, ini cuma dashboard analisis, berapa banyak yang sudah dibelanjakan secara real, berapa sisa dana. Ini hanya visual guideline saja untuk teman-teman. Dan nanti ketika data input teman-teman sudah dimasukkan di sini, data-data belanja yang sudah ada yang kita akan lakukan ke depan, maka current exposure level adalah visual indikator tambahan bagi teman-teman untuk tahu dan alert berapa sih dari target 72% maksimum. Jadi variabel yang saya hitung itu current exposure-nya itu 0 sampai 100%, itu bukan berarti 100% dari si 6.000, tapi 100% dari si $4.320-nya. Jadi guideline visual yang mungkin akan gampang secara pengaplikasian adalah current exposure level tuh gampangnya seperti ini. Misalnya time frame kita itu adalah 3 tahun ke depan, maka di chart trading view atau TA nanti teman-teman yang akan gunakan, teman-teman boleh aja tarik sebuah garis horizontal line di masa depan, misalnya di titik 1,5 tahun dari sekarang, dari time frame kita sudah melakukan DCA misalnya per hari ini 1,5 tahun dari sekarang, teman-teman boleh taruh titik garis di situ, dan nanti teman-teman akan bisa analisa sendiri ketika teman-teman masih jauh dari time frame 1,5 tahun itu, tapi teman-teman sudah current exposure levelnya sudah way above 50%, maka di titik situ ya bisa dipastikan kita bisa affirm, tahu secara visual bahwa kita sudah overspend di DCA kita gitu. Jadi itu agak berhati-hati. Jadi sekali lagi ini hanya sebuah visual alarm system aja yang saya tambahin di sini sama teman-teman. Oke. Nah, sementara untuk current average exposure price, nah di sini teman-teman udah tahu ya, ini adalah si indikator sakralnya, game utama dari si DCA exposure price maupun DCA biasa, di mana target teman-teman adalah akan selalu mengusahakan sebaik mungkin untuk mendapatkan pembelanjaan atau harga di bawah current average exposure teman-teman ya. Di sini saya udah nggak usah breakdown, makanya di sini saya bikin partnya lebih gede sendiri dan merah supaya teman-teman akan bisa selalu alert berapa sih level average pembelanjaan, berapa sih level harga yang akumulasi saya sampai hari ini. Itu yang teman-teman akan selalu harus perhatikan. Oke? Sementara untuk spending guidelines, sama, ini juga sifatnya automated. Jadi pada dasarnya kalkulator spending guidelines itu keluarnya asalnya dari mana? Ya berdasarkan time frame 3 tahun dengan modal sekian, dengan maksimum expo to hodl ratio itu di 72%, dengan estimasi benchmark normalnya adalah kurang lebih sekitar 147 posisi yang teman-teman harus bikin. Rumus kalkulatornya saya udah pernah breakdown, jadi di sini saya nggak akan bahas detail lagi. Jadi ini adalah rekomendasi harga angka yang keluar sebagai set rules, aturan angka-angka belanja dah gitu ya. Nah, untuk beberapa teman-teman di alumni angkatan 10 sampai 18 kalau nggak salah, kita pernah sedikit membuat complexity tier belanja yang aneh-aneh ya. Kita bikin sampai 9 tier, 12 tier. Untuk simplifying sama teman-teman, overall dari angkatan 1 sampai angkatan terakhir, di sini saya hanya buat 2 tier harga belanja. Jadi ya tier harga belanja itu normal tier dan high spending tier.
Dan nanti di mana kita mengakses kita masuk di high spending tier, di mana nanti kita mengakses kita di normal spending tier, nanti kita masuk ke part simulasi aja ya. Kita mau pakai acuan apa nih? High spending tier apabila misalnya ketika harga di bawah MA 200 atau sudah oversold luar biasa, atau ada hal-hal yang sifatnya fundamental jangka panjang masih akan membuat harga berada di level bawah, atau ya yang paling terutama adalah seberapa level exposure kita di titik time frame sekarang berbanding dengan target 3 tahun nanti untuk menetapkan apakah kita boleh belanja di level high spending tier maupun di normal tier. Oke? Jadi untuk angka-angkanya udah keluar secara otomatis juga berdasarkan kalkulasi yang kita udah input di atas, teman-teman nggak usah rubah. Tapi sekali lagi saya udah katakan bahwa memang DC exposure price itu boleh bermain dengan karakteristik teman-teman atau profil resiko teman-teman atau selera teman-teman. Maka di sini variabel multiplier faktor itu masih saya masukkan angka 2 dan 3 ya, rumus kalkulasi juga saya nggak usah breakdown, teman-teman yang saya udah jelasin di hari-hari terakhir kelas kita, dimana kalau misalnya teman-teman mau memperlebar lagi multiplier faktor, misal di normal tier teman-teman mau main 1,5, 1,7, dan teman-teman mau bikin jadi lebih agresif lagi di high spending tier, silahkan, nggak ada masalah. Jadi pada dasarnya estimasi yang kita buat dengan capital 6.000 US, time frame in-year-nya 3 tahun, dengan max expo to hodl-nya adalah 72%, maka standar buy akumulasi teman-teman ibaratnya kalau si DCA yang weekly standard ya, yang tiap minggu, yang no matter what the price is, 147 posisi itu teman-teman bisa spending maksimal $29. Ini saya udah bikin pembulatan. Sementara kalau harganya below dari si current average exposure-nya, teman-teman boleh X2 kali 2 jadi 59, tapi kalau above teman-teman kurangin size dari si 29 jadi 15. Sementara untuk high spending tier dengan multiplier faktor yang berbeda, dia akan keluar di angka 44, 132, dan 22. Saya nggak usah breakdown, silahkan diikutin aja atau di otak-atik dari multiplier faktornya. Oke? Sedangkan untuk current P&L status ya, di sini kan teman-teman tentunya selalu kan time to time ketika kita terus melakukan akumulasi, kita akan mau tahu secara real berapa sih posisi realnya kita, berapa sih posisi profit and loss, si unrealized profit and loss-nya kita pada saat kita sedang melakukan analisa. Jadi di titik sini nanti lembar yang teman-teman hanya perlu input adalah si current market price-nya aja pada saat ini, karena dia tidak mengambil quote otomatis dari exchanger. Dan seperti yang saya udah jelaskan juga di hari kelas terakhir, rasio kita menghitung P&L atau profit loss, UPL-nya kita ya, si unrealized profit loss-nya itu bisa dari dua variabel. Kita bisa hitung dari rasio modal yang sudah terbelanjakan, yang capital spend to date-nya, maupun dari total buffer modal yang kita punya selama 3 tahun ke depan dan berapapun posisinya kita gitu ya. Jadi untuk P&L by amount, kita akan selalu mau tahu angka realize kita secara amount real time. Dan sementara untuk penghitungan dari rasio total modal yang ada, saya akan pakai rasio persentase aja, lebih sederhana gitu. Nah teman-teman, untuk komponen di expose kalkulator, saya nggak akan breakdown banyak juga di titik sini, karena kan untuk di kelas hari terakhir saya juga selalu remind sama teman-teman bahwa DCA itu kan belanja gampang, beli itu gampang. Yang susah itu kan adalah jualnya, dan kapan kita harus bahasanya adalah mendi-expose, atau kalau di market margin trading itu adalah mendi-leverage-kan diri kita. Ketika kita bersiap bracing untuk harga yang mungkin lebih rendah lagi, atau kita melakukan miskalkulasi, atau kita mau take profit sebagian untuk memperbesar buffer modal kita untuk belanja terus di masa depan, maka di sini kan tentunya kita akan harus melakukan yang namanya di expose kalkulator. Jadi pada dasarnya teman-teman, saya nggak akan breakdown detailnya nih apa, nanti kita masuk ke simulasi real penggunaannya, tapi pada dasarnya di expose kalkulator teman-teman hanya perlu memasukkan berapa sih persentase nilai amount yang teman-teman mau jual sebagian di titik saat ini. Nanti market angkanya akan keluar secara amountnya, dan teman-teman akan harus masukkan lagi secara manual currentnya atau target market price di saat ini berapa yang teman-teman sedang mau jual. Nanti kalkulator ini selain mengeluarkan P&L-nya juga, dia akan mengeluarkan berapa data input yang teman-teman akan harus masukkan di file logbook yang baru ya. Ingat teman-teman, ketika teman-teman nanti sudah melakukan yang namanya aksi jual sebagian, maka pada dasarnya lembar ini sudah dihitung tidak bisa dipakai lagi. Kita harus masuk ke lembar blank yang baru dan kita harus input data yang baru lagi. Nah tapi data yang baru ini kan nanti kan udah kecampur-campur ya, capital amount kita sisanya tinggal berapa, kalau kita jual
jual di rugi kita dana berkurang berapa, kalau kita jual di untung dana kita bertambah berapa, dan berapa sih nilai dari posisi yang tersisa. Nah, nanti nilai dari posisi yang tersisa dan capital amount yang kita harus re-input di lembar yang baru, itu nanti kita akan mengambil dari data-data di sini, di area biru ini, log input for next journal. Jadi capital allocated yang barunya berapa sisa akumulasi kita, dan di titik harga berapa kita input harga yang baru. Ini nanti saya breakdown di real partnya aja, waktu pas kita simulasi. Oke teman-teman, cukup jelas ya, ini adalah overall komponennya. Sementara untuk part paling bawah di CS pending log ya, tentunya adalah format yang paling simpel ya, kita cuma perlu input datanya aja, tanggal, bulan, tahun gitu ya, di harga berapa kita dapat belanja, misalnya 53.000, dan berapa amount jumlahnya. Dan nanti di sini yang namanya akumulasi juga sudah dihitung secara otomatis. Ingat sekali lagi teman-teman, pasti akan ada deviasi dari harga yang Anda input di sini dan harga yang real dikeluarkan, atau amount akumulasi yang Anda dapatkan dari exchanger, karena ada variabel exchanger yang kita tidak hitung. Tapi bagi saya nggak ada masalah, itu deviasi yang kecil-kecil aja kok. Dan nanti di sini semua data akan terupdate secara otomatis gitu ya, kecuali si current market price-nya. Oke, selesai teman-teman penjelasannya secara singkat aja. Nanti kalau bisa misalnya masih ada part yang nggak jelas dari pemakaian atau teman-teman ada trouble, silahkan nanti kontak saya secara personal. Yuk kita masuk langsung ke komponen simulasinya. Jadi seperti yang saya sudah jabarkan di awal, kita akan melakukan simulasi data, simulasi dollar cost averaging dengan strategi exposure dengan time frame dari tahun 2018 hingga tops 2021 kemarin, dimana starting posisi yang saya assess agak mirip sedikit sama posisi market kita sekarang adalah ketika kita menyentuh zona-zona bawah dari titik harga ATH di cycle kemarin. Jadi posisinya kurang lebih mirip sama ya sama sekarang. Kita sudah masuk di trimester kedua, log datanya nggak ada di chart ini. Dan kita akan masuk menghabiskan trimester kedua, kita masuk trimester ketiga dengan target ekspektasi kita mendapatkan profit yang besar-besar itu di awal trimester pertama atau halving berikutnya ya, nanti kita akan tutup di sekitar tahun 2021. Di sini teman-teman saya akan menggunakan trading view dengan fitur replay ya, kita backtest data, jadi kita nggak ngelihat analisa data berdasarkan harga yang kita udah tahu ke depan. But before we start, I know harga 2018 kita udah tahu 20.000 itu tops, bottomnya ada di range 3.000-an, dan kita pasti akan end up di harga 60 ribuan. So what, nothing special gitu ya, kayak saya ngajarin bohong, nggak ada gunanya. Kamu main simulasi tapi kamu udah tahu harga di masa depan seperti apa. Well, target tujuan dari simulasi game ini yang kita akan jalanin bersama sama teman-teman, sekalipun memang saya tahu dan teman-teman tahu harga terendah berapa, harga tertinggi berapa, yang artinya dalam skenario ini kita tahu kita pasti untung sebenarnya. Tapi saya akan mencoba mensimulasikan bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan berbasis DCA, yang artinya kita nggak FOMO, kita nggak belanja sebanyak-banyaknya di 3.000 dan kita belanja sedikit di harga 20.000 above, contohnya, karena kita udah tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi saya akan mencoba mensimulasikan sebaik mungkin bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan yang rasional, tidak emosional, berdasarkan rules exposure price yang kita sudah bahas selama 4 hari perjalanan kita. Itu ya teman-teman ya. Dan di sini pertama, karena ini adalah simulasi yang saya nggak bisa berjalankan panjang ya, nggak bisa lebih dari 1 jam, moga-moga video ini juga nggak terlalu panjang ujung-ujungnya. Variabel yang kita akan gunakan selama simulasi ini murni hanya TA ya, jadi kita nggak akan melookup on-chain analysis, dan let's say saya juga nggak inget-inget banget kok secara spesifik fundamental apa yang terjadi sepanjang dari titik 2018 sampai 2021 kecuali si COVID strike bulan Maret 2020 itu ya. Di titik sini kita nggak tahu secara fundamental what is going on, dan on-chain analysis juga kita nggak akan lookup. Simulasi ini saya akan jalankan murni berdasarkan parameter technical analysis aja, dan kita akan mencoba mengambil keputusan strategizing untuk kapan kita exposure, kapan kita menambah risk, kapan kita mengurangi risk, kapan kita jual sebagian, murni berdasarkan parameter-parameter TA aja. Dan parameter TA di sini juga teman-teman yang kita akan jalanin bareng, karena teman-teman di batch awal sampai batch terakhir pendekatan-pendekatan TA kita banyak gunakan versi ya. Di sini saya akan menggunakan strategi TA yang
paling sederhana yang selama ini kita udah sharing. Jadi untuk tools visual di area candlestick kita akan cuman menarik garis-garis horizontal manual support resisten seperti yang saya udah gambar di sini, dan kita akan menggunakan penarikan garis trendline berdasarkan analisa makro seperti yang saya udah jelasin sama teman-teman. Cari master. Jadi pertama kita ada di daily time frame ya. Kita look at time frame yang paling gede. Nanti kita bisa zoom in sedikit kadang-kadang di time frame 4 hour, mungkin juga enggak. Kita pertama tentukan yang solid line-nya dulu. Solid line yang kita cari pertama adalah si master resistance line-nya. Jadi upper trend line resistance line-nya. Jadi ATH ke ATH cukup sederhana. Sementara untuk yang zona bawah kita akan coba determine zona harga kapitulasi terendah yang paling rendah. Jadi even di bawah dari si EMA 200. Especially nanti kan kita akan bermain di trend line yang berbeda, karena nanti kan realnya kan teman-teman akan main di cycle si 2022 sampai ke depan target time frame yang teman-teman mau mainkan gitu ya. Jadi untuk master support, master resistance, untuk trend line overallnya cukup solid ya. Nanti kalaupun harga ada deviasi bergerak sedikit ke atas ke bawah melenceng-melenceng dari ini nggak terlalu masalah, saya nggak mau terlalu pusing. Dan kita akan mencoba mencari transitional lane-nya sambil kita juga akan mencari median harga real value ya, real value zona di tengahnya di antara zona yang kita gambar ini. Jadi berdasarkan di titik 2018 kita akan starting, kita mengambil backtest data dari pergerakan candlestick di cycle sebelumnya ya. Dan sekali lagi sama teman-teman saya juga udah remind color coding ya. Color coding itu penting ketika teman-teman melakukan technical analysis, karena untuk lane-lane yang orange ini yang saya gambar ini adalah lane-lane yang sifatnya multitafsirnya masih tinggi, yang dimana memang market pun juga belum cukup clear untuk mengetahui di mana sih garis reversal support resisten yang benar, yang solid, mana yang benar mana yang enggak ya. Saya nggak usah bahas detail. Ingat di part technical analysis ada wisdom di balik knowledge yang kita ambil, bahwa kita nggak harus selalu merasa benar, dan kalau analisa kita salah artinya kita salah, nggak seperti itu. Oke, jadi kita punya 3 garis orange yang nanti kita akan breakdown satu persatu. Kenapa saya ngambil di sini, kenapa saya ngambil di sini, dan saya paling cuma akan menambahkan si Fibonacci retracement aja, dimana Fibonacci retracement untuk starting point saya zona terendahnya itu juga dikonfirmasi di VRVP. Oke, tools yang kita pakai, tools tambahan yang kita pakai juga adalah VRVP, dimana VRVP adalah zona titik harga terendahnya di 250 di cycle way above dari 2018 di tahun harga 2015. Dan titik above-nya tentunya adalah si titik ATH-nya, cukup clear ya. Jadi di sini nanti pun bisa ada kemungkinan juga nanti kita akan shifting pastinya. Ketika nanti kita nemuin high baru, maka nanti pasti si Fibonacci retracement-nya kita juga pasti nanti akan berubah dinamis. Atau mungkin nanti kita akan bikin satu zona Fibonacci lebih kecil lagi di dalamnya untuk determining pergerakan harga. Oke. Nah, sedangkan itu aja teman-teman untuk di parameter TA. Jadi kita nggak akan pakai tools-tools yang aneh-aneh, kayak kita nggak akan pakai Lux Algo, kita nggak akan pakai TD Sequentials dan parameter-parameter yang lainnya. Dan saya pun juga bahkan nggak akan terlalu fokus untuk mencari parameter-parameter TA kayak bullish engulfing candle, bearish engulfing. Kita akan cuma coba mencari doji, shooting star, hammer, formasi-formasi aneh-aneh seperti itu, nggak ya. That's the idea of dollar cost averaging. Kita mau santai, kita mau relax, kita mau determining harga dengan parameter-parameter yang sederhana. Yang penting kita tahu di mana posisi kita, dan apalagi kalau kita punya time frame yang panjang. Paling sebagai visual indikator tambahan, saya cuma pakai RSI standar, nggak diapa-apain. Zona oversold di bawah 30, zona overbought di atas 70, dan kita akan pakai moving average cross divergence. Oke, yuk kita mulai. Di titik sini maka kita akan mulai melakukan pembelanjaan. Nah, sama teman-teman, sebelum kita simulasi lagi, saya tambahin lagi sedikit lagi informasi. Banyak dari teman-teman di alumni dan experience juga sama beberapa investor maupun trader yang investing, DCA memang bisa terkesan melelahkan gitu ya, terlalu tiring, terlalu panjang, dan kadang-kadang kita susah untuk menaruh effort atau seriousness kepada di tahap DCA, apalagi kalau kita baru mulai. Dan banyak beberapa dari teman-teman alumni yang juga suka nanya, bisa nggak sih aku naruh spending yang cukup substansial gitu ya, atau sebuah anchoring amount yang cukup gede, apalagi misalnya ketika aku percaya bahwa ini harga udah lagi rendah lagi. Let's say contohnya per hari ini, kita di video ini dibuat di bulan Agustus 2022,
dimana kita tahu bahwa zona harga 20 ribuan ya, antara 21 sampai 25 ribu nggak ada masalah, tapi any price below 30 ribu itu adalah harga yang bagus, harga yang murah gitu ya. Aku pengen belanja banyak nih Kak, sebanyak mungkin di titik sekarang, bisa nggak? Yang artinya kan sebenarnya kita ngelanggar aturan DCA kita, karena kan parameter DCA kita sebenarnya kan ngasih tahu bahwa kalaupun kita di high spending tier, berdasarkan kalkulator spending kita cuma bisa $132. Boleh nggak misalnya aku spending $132 untuk 10 konsekutif belanja pertama atau 15 konsekutif belanja pertama? Boleh, nggak ada masalah gitu loh. Yang penting memang parameter-parameter visual untuk sisa setelahnya kita harus look up seperti apa kondisinya. Maka di titik sini teman-teman, sebagai acuan aja, let's say kita mau memainkan tersebut, kita mau punya sebuah anchoring price yang bagus gitu ya. Nah, anchoring price yang bagus itu dimana misalnya katakanlah saya percaya bahwa semua zona harga di bawah 10.000 itu adalah anchoring zone yang bagus. Yang artinya anchoring zone yang bagus tuh saya mau punya starting price DCA atau starting belanja yang jumlahnya cukup gede sebagai initial harga saya gitu. Ingat loh teman-teman, kita tahu loh harganya bakal di 3.000 loh sebenarnya di cycle data ini yang kita lagi simulasiin. Tapi kita saat ini misalnya lagi believe sama seperti sekarang bahwa zona harga 20 ribuan itu udah oversold luar biasa nih, udah harga bottom nih, nggak bisa lebih rendah lagi, dan teman-teman pengen starting DCA dan Anda pengen belanja cukup banyak di jumlah ini. Oke, let's say kita katakan bahwa yuk kita belanjakan 12% initial dari awal. Jadi 12% dari si 4.320 sebagai starting price saya. Jadi saya nggak mau lah main $29. Saya pengen naruh $1.000 gitu ya. Atau sekitar lebih dari $700 sebagai starting price saya. Oke, nggak apa-apa. Oke, di sini teman-teman kita dapat amount $518. Saya pembulatan aja ya, nggak usah pusing ya. Saya mau taruh amount anchoring price saya di $518 sebagai target belanja. Jadi di simulasi ini, apakah $518 saya belanjain sekarang? Enggak. Karena tentunya kita lihat nanti berdasarkan starting parameter bahwa secara analisis yang long term, well, kita zonanya kita udah recovering ya di daily time frame, tapi kita belum ada di parameter area oversold sama sekali. Jadi let's say saya pasti akan belanja $518 dalam waktu dekat, tapi saat ini nggak sekarang. Oke, 29, 59, 15 high spending tier di mana zonanya berdasarkan parameter support line, support resistance yang kita tarik manual, kita bisa determine let's say kalau kita tarik di Fibonacci, zona golden zone ke bawah below 2000, kita bisa katakan itu adalah high spending tier-nya. Boleh, untuk saat ini nggak ada yang salah, tapi bisa juga misalnya kita mau katakan ketika next harga nanti bermain nyaman sampai dia crossing, ya di sini kan kelihatan belum crossing ya teman-teman ya. Dari dead cross-nya belum ada ya. Si EMA 50 versus EMA 200-nya masih belum bermain. Misalnya teman-teman juga boleh mengambil acuan, oke, kalau harga sudah dead cross di zona daily time frame panjang, maka kita masuk di high spending tier. Boleh juga secara rules. Oke, maka di titik sini kita akan starting dengan basic dulu, yaitu normal spending tier biasa di $29. Oke, 27 Februari 18 di harga. Nanti ya teman-teman eksekusi dulu di exchanger, habis itu baru input data yang real ya, yang sudah terbelanjakan ya. Oke teman-teman, setelah spending pertama di $29, tanggal 27 kita jalan ya, kita di daily time frame ya. Tanggal 5, oke teman-teman mau taruh above lagi. Di sini parameter aturan belum harus berjalan dengan amat detail ya. Teman-teman masih boleh accumulate spending biasa aja. Nggak usah terlalu dibawa pusing. 11.620, 29 lagi. Harga nyentuh di bawah di zona support kita dari tanggal 20 Maret di 8580.
Berapa averaging kita? 10.585. Mau mulai spending agresif karena kita belum punya akumulasi, go ahead, nggak ada masalah. Atau let's say di titik sini ayo kita mulai belanjain dana gedenya kita, si 10% yang kita allocate, karena kita percaya kita baru aja nyentuh bottom misalnya ya. The idea of this video adalah is how to make mistake intentionally, karena kita akan bikin mistake juga di siklus perjalanan kita yang sebenarnya. Oke, jadi di zona area tadi di 7.800 ya saya input. Oke, kita main aja di 8.850, kan kita miss ya, let's say kita miss harga 7.000-nya, jadi di zona harga 8.580 kita belanja gede ya, kita spending $518. Look up ya teman-teman ya, and averaging harga kita langsung naik ya. Kita jalan terus, kita ada di below lagi, kita ada di 6848. Oke, untuk mempercepat tanggal saya nggak input ya teman-teman ya. Kita masuk di normal tier dulu. Kita di 59. Next. Bouncing ke atas kan ternyata. Bouncing ke atas kita di 8.700. Berapa averaging kita? 85. Kita masih langgar dulu. Kita tetap belanja di angka normal. 8946. Oke, 8946. Kita balik ke harga normal, $29. Sorry, kita balik ke amount spending yang normal. 9.300. Kalau teman-teman textbook banget udah mulai ngikutin rules, nah 9.300 sudah clearly di atas 8.500, maka teman-teman mestinya belanja separuh si $15. Tapi di sini karena akumulasi kita baru 16%, let's say kita akan bermain terus. Masuk lagi di zona bawah, kita di 7.100, kita spending 2x lagi, $59. Di zona sini silakan ya teman-teman kalau mau cari tarik-tarik garis TA manual ya. Contohnya misalnya di sini kita mengakses ada breakout yang lagi mau di testing ya. Ada sebuah bear flag ya, consistent lower tops, flat bottom gitu ya. Teman-teman mau tunggu breakout, go ahead. Teman-teman mau sudah standby belanja juga go ahead. Nanti lihat time frame. Sekali lagi karena ini simulasi ngebut, let's say aku akumulasi di amount yang sama. Di berapa nih? 6.300. 6380, $29. Kita menunggu breakdown ke bawah. Ternyata harga rebound ya, kita salah ya. Di 8.200 kita assess, cek berapa posisi kita, 8356. 8.200 kita below, tapi below-nya nggak banyak, spending amount yang sama. 350. Next. Harga retesting lagi ya di zona flat yang sama. Let's say di sini aku boleh gambar support, boleh gambar horizontal line juga. Harga masih ranging terus. Kita udah jalan 1 mingguan, udah lebih. Kita tambah lagi akumulasi normal. Kita di harga 6.700. Above kita di mana? 8.300. Oke, kita belanja lebih banyak. Kita belanja 59 di berapa? 6710. It's a long game. Mainin aja teman-teman. Enjoy aja. Yang penting teman-teman tahu exposure-nya masih rendah. Walaupun kita bocor ya, karena kita udah spending $500 ya. Kita udah ngabisin 10%. Tapi perjalanannya masih cukup jauh. Ya, nanti teman-teman di sini selalu taruh visual guideline time frame tanggal ya. Kita udah masuk di bulan, kita udah setahun nih sebenarnya nih. Jadi sebenarnya simulasinya agak kurang datanya. But it's okay, nggak apa-apa. Karena nanti kan realnya teman-teman akan ngelakuin per 1 minggu. Jadi mestinya belanjanya udah jauh lebih banyak daripada sekarang. Retesting. Oke, let's say di sini kita lakukan 3 kali akumulasi deh ya. Di sini karena saya udah nge-skip udah terlalu banyak minggu nih.
Jadi saya nge-spend 6165, oke. Saya nge-spend di 6165 3 kali ya. Di harga normal semua. 29, 29, 29. Next. Oke, break yang kita tunggu terjadi ya. Break yang kita tunggu terjadi dan dia nembus si titik Fibonacci zona pertama walaupun dia rebound. So let's say kita nggak dapat harga di bottom karena sekali lagi gameplaynya secara real you cannot always catch the lowest bottom, you can always sell at the highest. Harganya bagus, belanja. Yeah, that's the idea. Oke, kita di 4.200. Apakah 4.200 boleh kita assess sebagai high spending tier untuk saat ini? Terserah teman-teman. Let's say saya assess bahwa 4.200 adalah udah high spending tier ya di sini ya teman-teman ya. Jadi maka saya masuk ke low gear. Dimana untuk high spending tier kita ingat catatannya, high spending tier itu normalnya standarnya ada di 44, below average ada di 132, dan above average ada di 22. Oke, maka di sini kita nyentuh kepala 4 pertama kali. Saya mau belanja dengan amount yang besar si $132. 4145. Dan tadi harganya 41. Oke lah di situlah 4145, 4220. Kita ikutin aja. Kita langsung spending $132. Turun lebih rendah lagi teman-teman. Kita mau double exposure, kita nyentuh lagi di bawah. Oke, nggak masalah. Misalnya kita catch di 3.500 ya, 3560. 132 harga rebound. Oke, harga bertahan di zona Fibonacci yang kita udah tarik dari bottom ke ATH ya. Harga terus bermain di level Fibonacci zone-nya ya, bibir Fibonacci zone-nya. Oke, kita akumulasi lagi di kepala 3. Kepala 3 assessment-nya apa? Way below dari current average. Jadi, let's say kalaupun kita mau belanja normal ya, kita udah 2 kali belanja di big spending tier, kita mau belanja 44 berdasarkan high spending tier-nya. Di harga berapa ini? Di sama ya, 3560 aja, let's say. Next, masuk lagi di 1 minggu. Nah, kita doubling lagi, 3560 lagi. Jadi teman-teman, kalau saya udah exactly tahu masa depan, mestinya 518 saya belanjain di sini ya, teman-teman ya. Tapi di sini saya nggak berniat untuk men-cheating chart ya. Kita bersimulasi, kita berpura-pura kita nggak tahu masa depan sekali lagi. Jadi di 3560 kita exposure lagi, kita tambah lagi. Akumulasi kita. Oke, kita ada breakout pertama menuju sebuah golden cross. Ada attempt untuk membreakout golden cross ya. Mau spending mulai, nggak apa-apa, tapi kita udah tahu di titik sini secara short term harganya sudah above dari 3 kali average 3.500 yang kita ambil. Apakah kita mau balik ke high tier lagi, berhubung masih kepala 3 sebelum breakout, biasanya kita di sini masih oportunis teman-teman. Jadi kita masih belanja di tier harga normal, 44 di 5.100, 5192 tadi berdasarkan quote harga. Nah di sini by simulasi teman-teman ada yang sudah cenderung akan agresif atau teman-teman akan lihat bahwa wah si 3100 ini ternyata bottomnya nih udah mau ngeliat tanda reversal breakout, tapi nanti ternyata di titik situ exposure Anda masih rendah, masih di bawah 20% atau nanti tergantung time frame-nya. Teman-teman mau agresif, go ahead. Jadi sekali lagi kita selalu harus melookup aja si parameter defaultnya kita saat ini. Let's say sekarang kita mau checking ya. Let's say kita mau checking dulu dengan level exposure kita sekarang dengan quote market harga yang existing, berapa sih posisi PNL-nya kita ya. Posisi PNL kita, jadi misalnya kita ngambil quote harga yang sekarang di 5216. Oke, masih rugi ya teman-teman ya. By overall percentage kita tapi 3% loh. Ya, belum stressful. That's the idea of the dollar cost averaging. Jadi dari total capital kita 3%, tapi memang PNL dari yang apa yang kita sudah spend, kita sudah rugi 15%. Oke, not too bad. Oke,
golden cross-nya muncul tapi masih sideway, akumulasi terus ya, kita udah jalan 2 mingguan, 5096 di sama ya, kita masih di high tier dulu. Nanti ketika kita konfirmasi breakout, misalnya acuan saya ya, kita juga punya 2 support resistance lane ya yang kita tarik di sini sebagai acuan. Ya artinya misalnya kita akses secara short term, kalau harga bermain above dari zona pembalikan support resisten ini, maka kita akses bahwa kita sedang berada dalam sebuah attempt untuk back to si bull market zonanya. Jadi waktu pas kita balik ke back to bull market zone-nya, which means kita akan harus balik ke normal spending tier ya. Tapi selama kita masih ada di bawah sini, maka saya akan decide, aturan simulasi saya adalah selama kita masih bermain di bawah zona area. Jadi parameter apa yang kita punya? Pertama, kita punya parameter area ini nih. Kita punya parameter area si zona Fibonacci, dan yang kedua kita punya parameter area si zona pembalikan support resisten ya. Oke. Dan kalau misalnya kita di sini juga udah mulai mau ngelihat parameter yang lain ya. Contohnya misalnya parameter zona oversold overbought-nya misalnya gitu ya. Kita mulai mau ngelihat momentum gitu. Jadi untuk si moving average-nya saya akan fokus sama histogramnya aja. Dan RSI ya kita fokus secara normal aja. Oke, di 5318 kita akumulasi lagi. Masih $44 ya. Ingat, by tier aturan harganya karena kita ada di high spending. Oke, teman-teman. Oke, ada breakout tapi di reject. Tapi let's say kita secara temporal kita lihat, wah bener nih, udah habis akumulasi saya di zona high spending tier, kita balik ke normal. Oke, kita udah masuk, udah 1 minggu lebih nih, udah hampir 2 mingguan saya lihat. Oke, kita ambil averaging harga di berapa nih? 8.000 lah let's say. Di 8.000 kita balik ke normal spending tier. $29. Next. Oke, harga cukup nyaman, dia retesting dulu ya, teman-teman bisa lihat ya, dia retesting si zona reversal pembalikan, si master support trend line kita, support dan resistance reversal line-nya kita, dia retest, kita tambah akumulasi aja di sini nggak apa-apa, 29, di harga berapa nih tadi? 7632. Oke, strong break ya. Strong break, kita udah above. Oke, sekarang kita bermain di kepala 11. 11.153. Kita di 11.000 let's say. Berapa posisi averaging kita? 6.000. Kita udah above. So, we cannot spend more. We have to spend less. Oke, so let's say kita mulai akumulasi, kita mulai kurangin ya. Jadi kita mulai masuk belanja di 11.000. $15. Nah, sebelum kita akan coba assess zona harga-harga yang kita mau assess di sini, yuk kita mulai coba lihat juga sih teman-teman bahwa kita udah nyentuh overbought ketiga ya di cycle daily. Dari 2 April 2019 kita ada overbought luar biasa, overbought luar biasa 3 kali. Tapi belum kelihatan adanya terjadi sebuah reversal pembalikan harga. Sekali lagi, di titik sini saya exactly lupa ya, dari 12.000 akan parabolik atau enggak, tapi yang pasti belum ya, karena kan kita tahu ini kita masih di 2019 ya, di 2020 masih ada satu koreksi masif lagi. Tapi fokus saya nggak di situ teman-teman, fokus saya adalah kita mengakses bahwa saat ini kalau kita di harga 11.000, berapa tadi? 11.153, oke. Di 11.153 dengan current exposure di 35%, PNL by spend saya sudah 82%, by overall percentage saya sudah 20%. Jadi saya mau decide, saya mau tambah modal, saya mau gedein modal, karena bagi saya pertama, apa sih acuan parameternya? Halving belum terjadi, halving masih di sini, masih jauh ya teman-teman, dan kita sudah 3 kali overbought. Kita ngelukap bahwa hati-hati nih, koreksi akan terjadi. Jadi di titik sini misalnya let's say saya decide saya mau jual 18%. Saya mau di-leverage diri saya sebanyak 18%. Maka yang terjadi adalah dengan acuan harga yang sama, saya input 18% dari amount saya,
amount akumulasi saya. Current market price saya buletin aja misalnya di 11.000 bulat. Maka P&L on cash out saya adalah sebanyak $216. Dan teman-teman, saya akan ambil data ini untuk di-input di logbook berikutnya. Oke, ingat parameternya teman-teman, capital allocated yang dimasukkan sekarang berubah dari 6.000 menjadi 6.216. Dan total akumulasi belanja yang nanti akan masuk balik di lembar pertama, teman-teman, itu menjadi amount-nya. Saya sudah belanja sebanyak 1.240 di sini ya teman-teman ya, amount ya, karena ini amount yang tersisa. Oke, 1.240 di harga averaging saya si 6.123. 6.123. Oke, maka simpelnya lembar ini kita tutup dan kita akan start ke lembar yang baru dengan data yang kita punya di zona biru ini. Oke teman-teman, masuk ke lembar kosong yang baru, kita akan pertama menginput dari data portfolio capital kita yang lama dan berapa sih spending kita yang masih tersisa. Jadi di lembar yang baru kita input data belanja ya, dari titik kita exit parsial tadi si 18%. Jadi initial input kita sekarang berubah menjadi 6.216 ya, 6.216. Oke. Next teman-teman, data yang kita input dari zona biru yang sebelumnya. Maka di sini at price-nya yang kita masukkan adalah harga akumulasi average kita yang sebelumnya 6123 sebanyak 1.240. 0,2. Ya, jadi kita balik ke set awalnya kita. Jadi kita kayak nge-reset lagi dengan data dikurangi penjualan parsial yang kita udah lakukan, yaitu sekarang kita posisinya di exposure-nya 27%, 28% ya. Kita input data variabel yang sama, tetap di 3 tahun. Standar baik kita ya teman-teman, di sini bisa lihat ya, karena capital kita bertambah maka spending guidelines angka kita pun juga menyesuaikan kembali. Walaupun di sini kayak untuk current market price-nya kita boleh masih input dulu harga yang current sekarang di 11.153. Penambahan di parameter TA secara time frame overall, saya nambahin ada 2 dari titik ATH, kita ada rebound consolidating. Sekali lagi teman-teman, ini masih bisa berubah ya, kita nggak tahu masa depan ya, kita kan simulasi, kita nggak tahu besok seperti apa. Saya nambahin 1 median resistant trend line untuk terkait harga tops. Jadi kita punya satu acuan resistan harga dari breakout atau enggak untuk di masa depan. Di sini saya color code dengan warna merah. Dan kita lanjut, sekali lagi kita ada di normal spending tier ya. Kita balik kita di zona normal spending tier, especially harga juga sudah berada clearly di atas dari harga average akumulasi kita. Average akumulasi kita di 6.123 dan kita sudah berada di area harga 11 ribuan. Kita belanja di tier harga normal. Berhubung exposure level kita masih di 27%, maka zona harga 11 ribuan, 12 ribuan akan saya belanjakan di normal tier dan di normal average, yaitu di $29. Oke, 12.920, 29. Lanjut. Ya, consolidating ya di temporary trendline resistant yang kita buat, harganya retesting bermain di situ. Kita averaging lagi 10.750, $29. $8. Cek. Kita akumulasi 3 kali. 10.370. Oke, karena exposure kita masih di 30%,
Jadi masih amat boleh belanja. Sekali lagi ya teman-teman ya, ketika nanti Anda masuk di skenario real, belanja Anda pasti akan lebih banyak. Karena kan tadi saya udah estimasi kita mestinya kan belanja sampai 147 kali. Tapi di sini kan kita baru 30 kali, 30 sampai 40 belanjaan nanti akan digabung sama lock yang sebelumnya. Karena di real simulasi yang saya coba, kita belanja sekitar 10-12 candle per 2 mingguan. Oke, kita retesting di titik resisten bawah. Kita di 7.600-an, oke. Kita boleh belanja di double price di $59. Di 7.000. Sorry, kita lihat sekarang aja ya. Kita lihat di 8.300. Masih bermain testing di zona support resisten yang kita buat 7470. 49. $7285. Kita mulai masuk di zona sideway berikutnya ya. 7251. Oke, karena kita sudah di 35%, masih cukup aman, mengingat bahwa secara time frame kita di sekitar 2021-an, masih ada 1 tahunan lagi kita masih below 51% untuk simulasi yang saya buat. Oke, ada testing break, kita breaking lagi, kita nggak bentuk sebuah golden cross. Di daily time frame 50 above 200 ada attempt breakout, tapi fokus nggak kita sama TA? Nggak usah, kita fokus masalah akumulasi 10.200 above dari 6521, dan saya udah akumulasi 4 kali di zona harga $59, maka saya akan reduce ya, harga 10.270 saya buletin aja, kita balik diktir harga normal $29 karena sudah way above dari harga averaging kita 6.500. Dari testing lagi di zona merah, zona trendline yang kita buat dari ATH ke local low-nya. Oke, break ke bawah. Nah, teman-teman, kita kena di zona fundamental ya, Maret 2020 ya. Harga consolidating sampai di bawah. Oke, nggak usah pusing ya. Anda kena di mana, did you catch the bottom or not gitu ya. Pertama, kalau kita ambil averagingnya di 5.300, di titik situ sekalipun misalnya harganya sempat diam, teman-teman mungkin ada yang ngerasa zona kapitulasi, rugi, karena kan below dari 6.500 adalah di bawah harga averaging kita gitu. Tapi ngelihat level exposure kita di 36% masih above banget. Let's say saya nggak ambil harga maksimalnya, let's say saya nggak big spending lagi karena kita uncertain kondisi ya, ada COVID strike, ada hal-hal yang fundamental. Jadi stick to the rules, kita masuk ke high spending tier untuk temporary, saya ngambil maksimum amount yang saya bisa belanjakan, si 137 ya. Jadi saya belanja 137 di, let's say we don't catch the absolute bottom ya, kita ngambil di tengah aja, di sini aja, di 5765. Ride it out aja harganya teman-teman, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Jadi kepala 11 kita hilang lagi, tapi kita consolidate cepet ya. Di 5 hari berikutnya kita di 6259, slightly below. Jadi kita boleh ngambil below average buy di $61. Oke teman-teman, ini ternyata saya masih ngikutin harga yang lama ya. Jadi kalau kita mau adjust ya, ini 61, nggak ada masalah. Oke, di 6259, average kita di 6490. Jadi kita ibaratnya balik ke sementara ya, kita sementara balik ke titik harga normal, yang dimana harga current market price kita mirip-mirip sama harga average exposure-nya kita. Oke, ada breakout, dia mau retesting untuk balik di atas EMA 50-nya lagi.
dan retestingnya minimal adalah di 7.500. Jadi teman-teman boleh berpikiran, oke, kalau misalnya saya percaya bahwa breakdown ini sementara, jadi memang langsung strong recovery lagi, dan memang kita percaya dia akan break dari di atas support line ini, yang sudah berubah menjadi resisten, kita juga bisa berpikir bahwa oke, selama akumulasi masih di bawah level 7.500 ini, saya boleh taruh buy tier yang si below average, si $61, oke. Jadi saya tambah 61 di sini di 7276. Masih di zona yang sama, 6841. Oke, mau koreksi 50%, mau ada fundamental yang menyeramkan dalam waktu pendek, selain course masalah, ingat, masalah tier fundamental, overall geopolitik, traditional market, Bitcoin blockchain status, baru fundamental yang lebih kecil-kecil ya. Langsung di break ternyata, jadi kita nggak bisa buy above lagi, langsung nyentuh di 8.800. Oke, di titik 8.800 kita harus balik ke harga normal 30 ya. Hati-hati teman-teman, halving sudah dekat, jadi musim panennya udah dekat berdasarkan simulasi yang kita lakukan sekarang. Cuman hati-hati juga ya, kita udah nyentuh overbought satu kali, consolidating di 10.200. Udah jauh ya teman-teman ya, di 10.200 kita harus tone down. Kita masuk ke above average buy, $15. Belanja terus nggak? Belanja terus. Oke, jadi saya akumulasi 3 kali ya di sini ya. Nih candle-nya udah cukup banyak, di average di 9.100 ya. 9.100, 9.100, 9.100. Jadi selama 3 mingguan itu kita belanja terus di angka rendah. Remember, nobody knows the top, nobody knows the bottom. Kita belanja berdasarkan tier rules harga kita. Kita ngelihat ada pelemahan sedikit ya, karena golden cross-nya nggak membuat sebuah rally yang solid. Di sini teman-teman boleh lihat, kita printing bull flag, bisa aja theoreticalnya ya, kita ngebuat sebuah lower high, lower low, ada pull, kita menunggu breakout, boleh. Kita akumulasi sebanyak-banyaknya sebelum breakout juga boleh, teman-teman mau doubling juga boleh. Yang penting apapun strategi Anda, apapun pendekatan atau tools yang Anda lihat, fokus hanya current exposure level dan current average exposure price ya. Jangan belanja agresif di atas current average exposure price. Kalau harga sudah breakout dan Anda sudah jauh dari current average exposure, tapi max expo to hodl-nya atau current exposure real-nya itu masih rendah, ya rezekinya belum kebagian. Tapi kenapa memang specifically video ini saya share di period time sekarang sama teman-teman alumni, karena ini adalah fase akumulasi. Ya, kita udah clear, kita ada di fase akumulasi. $97, 15. Well, singkatnya teman-teman, di sini kita udah tahu apa yang terjadi ya. Kita udah masuk di fase akhir tahun menuju 2021. Habis ini kita masuk ke the next irrational bull market rally-nya gitu. Jadi memang di titik sini adalah kita pasti untung kan gitu. Jadi memang nggak banyak yang saya udah bisa ceritain dari sini. Ya kita breakout 11.500. Dari sini mari kita mencoba untuk melihat determining temporary top lane. Oke, market consolidating ya di sini ya. Maka saya akan buat satu lane trajectory tambahan. Sebenarnya lane-nya mirip ya sama si lane orange ini ya. Jadi let's say saya keep aja lane orange ini dan saya nunggu, artinya confirmation bull run-nya adalah ketika kita crossing garis temporary support resistance line yang udah ditarik dari tahun 2017 kemarin. Kita masih akumulasi terus 11.600. Kalau teman-teman ngerasa ada confidentiality yang kuat karena kita sudah mendekati halving, let's say kita mensimulasi ya, halving ada di sini teman-teman.
halving ada di sini, dan memang saat ini overall fundamental nggak ada yang problem, formasi chart juga kelihatan bagus, posisi RSI juga bagus, dan yang lebih terutama lagi, karena exposure level teman-teman itu masih relatif rendah, teman-teman mau overspending juga boleh di titik sini. Misalnya teman-teman masukin yang nggak sesuai number gitu ya, nggak sesuai teori di 11.600, teman-teman malah mau spending sesekali, 2 kali ya below average di high spending tier $137, that's fine with you. Oke, yang penting teman-teman tahu. Watch your levels, itu aja. Oke, harga masih consolidating, kita bikin salah nggak ada masalah ya. Jadi harga ranging di zona support resistance yang kita udah buat sebelumnya, dia consolidating ke bawah. Jadi artis mestinya mungkin kalau teman-teman mau spending 159-nya di sini, tapi karena udah spending duluan, jangan di spending lagi, spending balik ke harga normal, tapi misalnya di high tier gitu ya, di 10.200. Teman-teman mau spending $46, masih sideways terus, $46, sampai harganya jenuh di level exposure itu, baru teman-teman boleh decide mau dikurangin atau enggak. 10.600, testing, di breakout confirm. Oke, tapi kita belum menembus si garis oranye ini, dan halving masih belum juga. Bisa aja consolidate, belum tentu dia breakout ke atas, bisa aja dia consolidate dulu. Nggak ada masalah. Yang penting level akumulasi kita kayak apa, teman-teman. Itu yang saya perlu remind. Kita retesting local high sebelumnya ya, yang statusnya waktu itu adalah ATH di 30 Juni. Bukan ATH, 13.000 tuh local high ya. Kita retesting di sini. Jadi kita balik ke spending $46, nggak apa-apa, kita akumulasi terus. 12.980. Break. Oke, jadi ada konfirmasi bull market pertama ya, bull rally pertama. Break bahkan sampai udah ke level-level yang udah lebih tinggi lagi. Di titik sini teman-teman ya fokusnya nggak ada yang spesifik ya. Misalnya kita ada di 15.000, di 18.000, kita balik ke harga tier normal yang above average $15. Consolidating 18.600, $15. Sekarang mari kita mulai fokus ngelihat determining target. Oke, kita sudah mulai mencoba mencari-cari acuan-acuan target yang kita bisa use. Dari ada consolidating, ada local high, kita bisa testing dari sini. Coba lihat lane-nya sementara. Nah, artinya misalnya kalau teman-teman udah mau mulai ngerasa agresif, mulai mau cash out sebagian sampai dia menuju ATH yang barunya, nanti kita ngeliat di on-chain analysis, breakout lagi ya teman-teman ya. Consolidate, dia breakout di level 23. Well, di level sini udah nggak ada yang rasional lagi, karena kita udah masuk di ATH yang baru, dan acuan parameter TA juga udah lemah, jadi teman-teman hanya bisa belanja dengan amount yang kecil. Ya, jangan berhenti menambah exposure, apalagi ketika teman-teman tahu current levelnya masih relatif rendah, dan di titik sini kan kita udah menuju di ujung tahun nih, cycle time frame 3 tahun kita udah mau selesai ibaratnya gitu. Jadi, dan apalagi kalau teman-teman posisinya dalam kondisi profit, ya teman-teman udah tinggal bebas memainkan dana yang ada aja gitu. Jadi kita di berapa nih sekarang? Di 23.726. Oke, 23.726. Oke, by PNL yang overall capital aja teman-teman udah 2x ya di titik sini. Sementara untuk yang based by modal 234%. Udah hampir 3 kali lipat. Nah, confirmation master bull run-nya ya udah cukup solid di sini ya, karena titik ketiga terakhir pun yang kita udah ambil dari bottom lane-nya 2015 pun sudah di break juga gitu. Jadi ini adalah parameter acuan-acuan di mana yuk standby jual, mulai berpikir jual. Nah, kalau bicara masalah komposisi, prosentase, dan bagaimana memix wisdom Anda dengan psikologi Anda antara greedy dan long term,
dan apakah artinya harus ada dana yang mau disisakan lagi untuk the next 4-year cycle-nya, untuk the next part of DCA-nya. Itu adalah part yang saya udah breakdown di kelas, yang saya juga nggak usah terlalu bicara detail di sini. Kalau masih kurang silahkan kontak saya pribadi untuk consult ya, untuk kita discuss ya. 33.000. Jadi saya udah skip aja teman-teman ya. Di sini saya udah cepat aja, kita udah masuk ke area penghujung. Di mana guideline saya untuk mencari absolutnya gitu ya. Karena clearly di sini kan kita tahu ya, di bulan Maret kan kita masuk di zona 60 ribuan gitu. Sementara di zona titik area 60 ribu tuh tidak ada trajectory line yang mempredik area 60 ribuan. Karena memang waktu itu kan juga fundamental berita itu semua juga fokus pada area-area harga di range 100.000 ya sebelum kita bear marketnya gitu. Sementara trajectory lane di sini dari semua tops yang kita ambil itu cuma bisa nunjukin ya ada sih di sini di zona 50 ribuan yang cukup akurat, which means artinya kalau saya membalikkan diri saya di masa lalu ketika saya masih main di exposure DCA ini, mungkin big holding saya akan saya rilis di kepala 5, di kepala 50 ribuan berdasarkan trajectory line itu. Karena di sini kan teman-teman juga bisa lihat kalau RSI udah nggak berfungsi, marketnya udah irasional, kita udah overbought luar biasa berkali-kali dan harga tuh udah nyaman banget di zona overbought terus-menerus gitu ya teman-teman. Di break lagi juga kan, kita dari testing terus-menerus gitu. Well, possibly secara rasional maka big amount holding saya yang saya sell off pertama adalah misalnya di titik ya ini karena satu candle solid ya. Jadi misalnya saya bisa dijual antara di 39.000 sampai di 46.000. Jadi let's say misalnya di level 45.000 tuh saya udah akan decide untuk jual probably bisa sampai 50%. 50% di 45.000. Oke, cash out teman-teman 6.427 dari capital 6.200. Ya persentasenya 100%, tapi teman-teman masih punya holdings lagi di averaging harga 7.127 sebanyak $1.200 yang amount-nya itu 1,69 ini adalah area-area yang dimana nanti teman-teman bebas bermain dan bereuforia ketika teman-teman udah nyentuh di atas 60 ribunya. Which means nanti ketika kita bicara cycle ini secara realistis kan kita juga nggak tahu ya. Nah, jadi kan skenario ini juga artinya akan menolong apa yang terjadi ketika koreksi 50% ini terjadi. Ya, teman-teman yang DCA dan memang stick to the rules, walaupun memang profitnya nggak lebih besar daripada estimasi yang Anda inginkan ketika kita greedy, tapi pada dasarnya master holdings kita yang amount-nya cukup besar, yang udah 30% ke atas itu kita jual di acuan-acuan technical analysis atau acuan-acuan oversold market data yang kita punya di titik sini ya ketika harga udah masuk ke koreksi-koreksi yang besar, contohnya seperti yang terjadi di Mei yang 50% karena miners Cina terusir ini, ya teman-teman udah nggak usah ikut-ikutan ngerasa ketakutan lagi gitu. Even kalaupun teman-teman tetap holdings kan, averaging harga teman-teman masih di 7.000 di 9.000 lah paling tinggi ketika teman-teman miss. Sementara kan harga koreksi terbesar itu ada di level 37.000 sampai di 30.000. Jadi teman-teman masih relatif santai. Secara psikologis Anda nggak akan tergerus gitu. So, that is the idea dan simulasi yang kita lakukan. That's it teman-teman. Itu adalah overall gambaran simulasi DCA price exposure yang saya harap kita sudah bisa mulai lakukan. Kalau bisa sebenarnya lebih awal lagi dari kemarin-kemarin lagi, tapi starting dari sekarang juga adalah sebuah titik yang ideal. Dan bagaimana tools logbook dan analisis numbers itu nanti akan memberi Anda sebuah visual guidance dalam perjalanan panjang yang Anda akan lakukan sampai 2024 atau 2025 ke depan. Ya, nanti kita cek ya di Block Explorer berapa sih estimasi tanggal halving yang akan terjadi dan nanti kita ada di kuartal mana. Kalau sekarang clearly di video ini dibuat Agustus 2022, kita ada di second trimesternya, kita belum masuk ke third trimesternya, dan kita clearly juga masih ada dalam kondisi uncertainty geopolitik yang besar ya, di masalah inflasi, resesi, supply chain crisis, belum lagi ada masalah isu potensi perang and so on gitu. Jadi
konfirmasi terhadap fase akumulasi itu cukup tinggi. Nah, bagaimana Anda memanuver 2-3 tahun ke depan tanpa rasa fear, tanpa ada potensi-potensi kondisi psikologi-psikologi yang akan bisa mensabotase, seperti yang saya sudah sering sharing, mensabotase strategi Anda sendiri, mensabotase rules Anda sendiri. Di mana parameter DC exposure itu dengan tools yang kita gunakan, dengan strategi-strategi dan knowledge yang sudah kita sharing di kelas, dari masalah fundamental, understanding soal blockchain, on-chain analysis, dan juga tentunya si technical analysis, dipadu dengan sebuah kondisi psikologi yang cenderung tidak mudah bergoyang karena rules dan strategi yang kita pahami, maka kita seharusnya dapat target finansial yang kita inginkan di cycle berikutnya, dan bahkan kalau bisa disimpan, sehingga nanti ya strata kita akan berubah dari trader atau small scale investor dengan DCA, someday moga-moga kita bisa jadi whale. Amin. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Sekali lagi saya harap Anda semua sehat, Anda semua sukses berjalan ke depan. I'll see you soon. Moga-moga kita akan bikin kelas Zoom reunian dalam waktu dekat ya. Bye-bye.